Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar. Selamat sore Ibu Nur. Sore Pak Ali. Oh, bahagianya nengok Ibu Nur ya. Udah lama ya Bu Nur ya, kita nggak jumpa ini. Iya nih Pak, udah lama nggak jumpa nih Pak. Beruntung sekali bisa Ibu Nur meluangkan waktunya. Ali ucapin terima kasih ya Ibu Nur ya. Iya sama-sama Pak, saya juga begitu Pak. Iya. Oke, kira-kira ini Ibu Nur dalam pembicaraan kita ini nih jarang, ini udah kalau nggak salah Ali ini udah 1 bulan lah ini ya nggak jumpa. Bersyukur banget ini kita masih ada nikmat kesempatan dan waktu dikasih Tuhan ya. Kira-kira apa sih Bu yang mau kita bicarakan ini untuk sore hari inilah? Ayo, kira-kira apa Bu? Inilah Pak, sebenarnya ada nih mau dibicarakan sama Bapak masalah di sekolah saya nih Pak, kepikiran. Saya pinginnya ini Pak, guru-guru seluruh komunitas sekolah, kepala sekolah di sekolah saya itu kompak gitu Pak. Pinginnya di situ tuh kita ke sekolah itu nyaman, bahagia, menyenangkan begitu. Jadi pingin rasanya di sekolah itu kita saling menghargai begitu. Oh iya betul Bu ya. Berarti kalau boleh tahu ini Bu Nur ini tadi pembicaranya maunya guru-guru kompak gitu. Untuk kedepannya harapan Ibu sebetulnya yang bagaimana sih? Ya pinginnya di sekolah kita itu sekolah yang nyaman, saling menghargai dan menyayangi antar sesama komunitas sekolah, baik itu sesama guru ataupun sesama semuanya. Kalau udah insya Allah kalau udah sesama gurunya saling menyayangi dan menghargai, tentunya nanti berdampak ke siswanya gitu. Iya. Oke, tadi ini udah saya catat loh Bu ini ya. Seperti tadi harapan orang Ibu Nur, maunya di stakeholder atau di sekolah orang Ibu itu maunya guru-gurunya kompak gitu, nyaman, bahagia ya Bu ya. Iya. Jadi gini Bu, kalau menurut Ibu sendiri dengan kondisi yang sekarang ini, kira-kira kalau seandainya berandai-andai ini Ali buat skala lah gitu, skala dari angka 1 sampai angka 10, coba Ibu pikir itu kira-kira kondisi yang sekarang yang kita bicarakan tadi dengan guru-gurunya mau AA gini gitu, itu Ibu pilih skala berapa sekarang ini Bu? Skalanya 3 Pak. Oh 3 ya Bu untuk kondisi yang sekarang ya Bu ya? Iya, kondisi sekarang. Jadi Ibu Nur ini ya sudah saya tadi memang harapannya memang, tapi di posisi angka 7 ini sendiri Ibu Nur ini maunya nanti kira-kira yang mendukung Ibu atau Ibu harapannya nanti ke depan mau posisi berapa sih Bu sebetulnya nanti? Harapannya pinginnya sih posisinya ke angka 7 lah minimalnya Pak ya. Pinginnya sih 10 Pak, tapi 7 aja udah bersyukur Pak. Oh iya, dari 3 yang tadi maunya orang Ibu Nur nanti syukur-syukur alhamdulillah jalan mau di angka 7 ya. Luar biasa sekali ya Bu ya. Iya. Terus jadi untuk mencapai nilai yang posisi dari 3 ke 7 ini, kira-kira kalau boleh tahu ini Bu, apa nanti yang mendukung Ibu nanti? Biar nanti gurunya nyaman, bahagia, kira-kira apa Ibu yang mendukungnya nanti? Yang mendukung ya Pak ya, mendukung supaya biar bahagia dan nyaman.
Ya saling inilah Pak, saling menghargai. Mungkin saya bisa konsultasi mungkin sama ini dulu, sama kepala Iya, sekolah dulu ya Pak ya. iya, iya, betul. Saya konsultasi dulu sama kepala sekolah, membicarakan masalah ini. Mm-mm. Setelah konsultasi mungkin nanti biar kepala sekolah yang menyampaikan atau gimana nanti Ya, selanjutnya. mm-mm. Gimana biar terjadi biar terjalin lah gitu, terjalin sebuah kekompakan di dalam komunitas sekolah kita begitu. Iya Bu. Oke, bagus sekali ini Bu ya. Terus tadi memang di sini katanya tadi kalau yang mendukung nanti misalnya orang Ibu sama kepala sekolah menyampaikan istilahnya komunikasinya lah ya biar dia nggak terjadi miss ya Bu ya. Kalau saya istilahkan. Terus kalau kira-kira kalau udah di angka 7 nanti sebelum ini golnya ini, gol Ibu ini kan tujuannya di angka 7. Nah, kira-kira ada nggak sih Bu ya yang menjadi hambatannya nanti untuk mencapai ini? Hambatannya ya Pak ya? Nah, kendala-kendalanya. Ya itulah Pak selama ini yang kita nggak bisa kan. Iya, kenapa Bu? Ya mungkin kita di situ harus saling berbicara lah mungkin sama-sama dari hati ke hati. Iya. Antara sesama rekan, sama kepala sekolah, begitu kan. Dengan berlapang dada lah membuka hati masing-masing, berbicara dengan yang terjadi selama ini permasalahan di sekolah. Biar kalau terjadi nanti biar terjadi kekompakan. Insya Allah kalau udah kompak, kita bisa meningkatkan mutu pendidikan kita di sekolah, kualitas anak murid kita bisa kita tingkatkan. Kita fokus ke anak kita. Itu mungkin ya seperti itu ya Pak ya. Jadi di sini kalau dapat saya apakan memang kendala memang begitu ada juga, nggak mungkin yang namanya manusia ya Bu Terus tadi udah Ibu bilang nanti yang menjadi pendukung untuk golnya orang Ibu Nur tercapai di angka 7, ya yang pertama komunikasi ya Bu ya, tadi saya catat ini memang. Terus mengingat ini Ibu Nur, ini kan memang waktu inilah yang terbatas gitu ya Bu, kira-kira kita kan waktu kita cuma 15 sampai 20 menit ini. Jadi menurut Ibu Nur sendiri apa sih pelajaran yang dapat kita ambil dari pembicaraan ini Bu? Dengan tadi maunya Ibu maunya nanti di sekolah Ibu kompak, biar saling menghargai. Kira-kira apa sih Bu yang dapat Ibu ambil dari pembelajarannya pembicaraan kita ini? Saya sih pembelajaran diambil ya saya bisa melakukan langkah selanjutnya. Yang pertama melakukan komunikasi dulu ya, komunikasi dengan kepala sekolah dan berbicara dengan rekan-rekan atau guru-guru, teman sejawat dari hati ke hati begitu. Hadirilah, kemudian saling introspeksi diri. Iya betul Bu. Oke, iya. Berarti udah dapat saya apain. Menurut nanti harapannya dari pembicaraan Ibu bisa berkomunikasi dengan baik lah intinya ya Bu. Terus perasaan Ibu sekarang dengan kondisi tadi pembicaraan mulai dari awal, perasaan Ibu sekarang bagaimana Bu dalam pembicaraan kita ini? Perasaannya ya lega lah Pak ya, lega. Jadi saya udah tahu apa langkah selanjutnya yang harus saya lakukan. Apalagi kalau Bapak Pak Ali mendukung seperti itu kan. Pak Ali mendukung untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya. Yang pertama komunikasi tadi, berbicara dari hati ke hati begitu. Iya, memang betul ya Bu ya. Jadi dari hasil pembicaraan kita tadi. Berarti udah harapan Ibu dari yang 3 menjadi gol yang 7 dengan hambatan tadi, bahkan dengan nanti membicarakan ya Bu ya, di sini yang saya kata membicarakan dengan Bapak Kepala Sekolah, rekan-rekan sejawat, sehingga nanti terjadi komunikasi yang baik antar guru atau stockholder yang ada di sekolah ya Bu. Mudah-mudahan ya Bu, kita doakan bersama. Tapi kira-kira ini Bu, kapan ini? Istilahnya orang Ibu apa istilahnya ya, kalau Ibu laksanakan lah
Offline-nya kapan kira-kira ini dilaksanakan? Istilahnya tadi kata Ibu tadi mau komunikasi Ya, sama betul. Kepek, sekarang sejawa. Kalau boleh tahu ini Bu, Ibu Nur kapan ini mau dikomunikasikan gitu? Sepertinya pas bulan puasa ini momen yang tepat. Kita kan ada sekolah bulan puasa ini. Kalau bulan puasa kan banyak hal yang harus kita tahan, namanya menahan emosi, marah semuanya gitu kan. Namanya Pak, saya rasa itu momen yang tepat untuk membicarakan hal-hal yang bagus ini. Ini Ibu Nur memang saya pun belajar dari Ibu Nur memang luar biasa sekali ini. Kalau boleh saya mau janjian juga ini sama Ibu Nur karena dalam pembicaraan saya bahagia juga, senang. Kira-kira setelah Ibu bicarakan nanti entah 1 minggu lagi ya Bu ya, bulan puasa. Kira-kira kapan waktunya nanti biar ada, saya pun pengen tahu, kepo juga Bu, perasaannya progresnya nanti ke depannya. Janji ya Bu, bisa Bu ya. Saya istilahnya melalui WA ya Bu ya, izin ya. Iya. Nanti udah selesai saya bicara, maksudnya udah bicarakan sama sekolah dan rekan-rekan guru sebelum puasa ini, nanti saya calling lah apa hasilnya Pak ya sama Bapak. Iya. Saya pun penasaran juga, ingin belajar lah dari Ibu bagaimana nanti prosesnya. Tadi kan kali mau istilahnya di sekolah Ibu saling menghargai biar kerukunnya terjadi. Dan Ibu udah bilang tadi caranya yang pertama komunikasi ya Bu ya. Yang pertama yang punya istilahnya yang punya andil lah kepala sekolah ya. Nah, sama rekan sejawat, mumpung lagi ini bulan Ramadan, bulan penuh berkah ya. Nah, momennya pas ini Bu. Saya pun kepengen banget ini progresnya nanti ini. Boleh ya Bu ya? Boleh ya? Iya Pak. Oke. Jadi karena mengingat waktu udah ada lagi aktivitas yang lain, pembicaraan kita kurang lebih cuma 10-15, senang banget ini ya Bu ya. Saya pribadi mengucapkan terima kasih ya Bu Nur ya. Waduh, waktunya udah diluangkan ini. Saya ingat kembali ya Bu ya. Saya mau progresnya nanti, saya mau mendengarkan lagi bagaimana hasilnya. Oke, terima kasih Ibu Nur. Salam bahagia. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mengucapkan terima kasih ya Pak ya atas waktu yang Bapak berikan, sudah mendengarkan keluh kesah saya. Terima kasih Bapak. Yuk. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam Ibu Nur. Kita mau ngobrol lagi nih Pak, nggak lama-lama ya Pak, kira-kira kita ngobrolnya hari ini sekitar 15 menit lah Pak ya. Kira-kira apa nih Pak yang mau kita omongin nih Pak untuk sore hari ini? Waduh, gimana ya ini Bu Nur? Dibilang malu, tapi alhamdulillah Ibu Nur sudah mau mendengarkan lah ini. Sebetulnya beberapa hari ini Bu Nur, bukan kita menyesal ya, agak galau kata orang sekarang ya. Galau, gimana ya Bu Nur? Beban kerja itu begitu banyak lah Bu di sekolah. Cobalah Ibu Nur bayangkan, kadang-kadang kan tupoksi kita yang pertama, tugas pokok kita yang pertama kan mengajar. Apalagi Bu, saya pribadi, saya diberikan amanah yaitu untuk mengajari anak kelas 6. Nah, terus ada beberapa hari yang lewat ini Ibu Nur. Saya agak cepat sedikit karena Ibu Nur bilang tadi cuma 15 menit, sebetulnya mau curhat bareng ini. Saya itu sudah ngajar Ibu Nur, datang telepon Bapak Kepala. Yuk Pak Ali, gantikan ya posisi saya ini, bla 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 di sini. Kapan Pak saya bilang, sekarang lah katanya. Nah, itulah Bu Nur. Gimana lah itu Bu, coba. Sementara posisi saya masih ngajar, harus ada lagi kegiatan aktivitas lagi. Sementara harus saya menghandle ke sana. Itulah Bu, kegalauan saya ini. Iya, kira-kira tujuan pembicaraan kita sekarang ini berarti tentang apa nih Pak kira-kira masalahnya? Kalau boleh dibilang
apalah ya. Saya agak susah ngomongnya sama Bapak Kepala, istilahnya biar nggak Ali saja yang disuruh pekerjaan, istilahnya gantian apalah Ibu kira-kira ya. Komunikasi ya. Iya, komunikasi boleh, pas Bu. Komunikasi, iya. Karena boleh jujur Bu, kepala sekolah saya kan udah tua. Iya. Jadi saya bilang nggak mau, nanti perasaan Bapak Kepala gimana. Iya. Sementara kita udah diamanahkan lah, loyalitas harus number one katanya. Iya. Tapi badan ini nggak sanggup loh sebetulnya Bu Nurin. Nah gitu Bu, kira-kira komunikasi ya Bu ya Nur, boleh. Komunikasi. Kira-kira posisi Bapak sekarang itu di dalam permasalahan ini skala kita buatlah skala 1 sampai 10. Kira-kira Bapak skala miscommunication-nya atau komunikasinya yang kurang tadi skala berapa? Skala 1 atau 2 atau 3 atau 5 seperti itu Pak. Kira-kira posisi sekarang skala berapa ya Pak ya? Waduh, inilah susah ya. Tapi boleh jujur ya Bu ya, kalau boleh jujur, kalau memang di bidang komunikasi, saya orangnya memang nggak raja tega menyuruh ke, karena kalau Ibu minta kayak gitu skala, saya tentukan masih di posisi 5 ini kayaknya Bu. Saya, 5 ya Pak ya? Iya Bu Harapannya ke depannya maunya skala berapa lah kira-kira Pak, biar komunikasinya bagus begitu. Oh iya. Mudah-mudahan atau mungkin nanti ke depannya berkat pembicaraan dengan Bu yang begitu luar biasa, harapan saya sih maunya di angka 8 kalau boleh meminta sama Tuhan. Skalanya maunya 8 lah Bu Siapa sih yang nggak mau yang terbaik ya Bu ya? Iya. Oke Pak. Jadi di dalam angka skala 8 itu kira-kira harapan Bapak ke depannya komunikasi antara Bapak dengan kepala sekolah karena banyaknya beban pekerjaan yang dilimpahkan kepada Bapak, sementara Bapak sebagai wali kelas yang notabene atau tugas utamanya adalah wali kelas gitu, mendidik anak. Karena ada lagi tugas yang lain yang diberikan oleh kepala sekolah dan itu menyita waktu begitu. Hal itu sulit Bapak komunikasikan karena mungkin kita sebagai kepala sekolah kan kita merasa segan begitu. Iya. Karena itu kira-kira menurut Bapak apa langkah selanjutnya yang akan Bapak lakukan kalau kepala sekolahnya memberikan tugas tambahan lagi kepada Bapak? Apa kira-kira yang harus Bapak perbaiki atau bukan perbaiki, yang harus Bapak lakukan begitu, yang harus Bapak perbaiki pun bisa juga, harus Bapak lakukan pun bisa juga untuk kedepannya. Iya, betul sekali Bu. Karena tadi saya ulang, ingat gimana lah ya, membilangkan sama Bapak Kepala Sekolah kita tahu diri sih Bu, tahu diri, kita bawahan, tapi maunya jangan karena bawahan itu kita gitu. Sementara memang ranah yang kita mau kerjakan itu memang sih ranahnya punya Bapak Kepala Sekolah. Di samping itu di sekolah kita kan banyak Bu guru-guru yang lain, kenapa sih kita gitu. Cuman harapan saya memang betul saya nanti maunya, saya ini kurang komunikasi sih kayaknya, kurang agak segan membilangkan sama Bapak Kepala Sekolah mau Ali itu kalau memang ada tugas tambahan saya, maunya Bapak Kepala Sekolah mengkomunikasikanlah sama guru yang lain. Intinya saya nggak mau meninggalkan kelas saya tanpa ada yang menggantikan saya di kelas, itu aja sebetulnya. Untuk saya enak cara ngomongnya itu sama Bapak Kepala Sekolah, kayak mana lah yang ngomongnya, komunikasinya. Tapi kalau memang dari pembicaraan ini, mudah-mudahan nanti saya coba ya yang pertama. Yang kedua mungkin saya yang agak segan, kan kita pun ada piket, tapi saya nggak tega juga, kadang satu guru dia mengambil tugas 2 kelas.
Nah, bagaimanalah itu ya. Tapi untuk kedepannya itulah Bu, saya komunikasikan coba dulu sama Bapak Kepala Sekolah. Iya, iya, iya. Berarti tadi kan Bapak itu komunikasinya mengungkapkan atau menyampaikan perasaan yang Bapak Nah, rasakan karena Bapak banyak beban lah gitu kan, udah iya, ngajar, udah ini, begitu. Sementara harus dikasih tugas tambahan lagi sama kepala sekolah yang tugas itu sebenarnya bukan tugas Bapak, tapi tugas kepala iya, sekolah. Tapi karena loyalitas Bapak sama kepala sekolah, Bapak iakan juga. Bapak jadinya segan sama ini ya Pak ya, sama teman-teman yang lain mungkin ya, iya, karena Bapak meninggalkan tugas. iya. Berarti kira-kira langkah selanjutnya apa yang harus Bapak lakukan supaya Bapak tidak merasa segan sama Guru yang guru-guru yang lain dan Bapak tetap loyal sama kepala sekolah. pertama sih ya komunikasi ya, menurut hemat saya bicarakan dulu. Pak, kalau memang saya ada lagi tugas tambahan, kira-kira siapa ya yang menggantikan saya nanti gitu. Atau bisa juga sih, walaupun karena kita nggak enak menyuruh kepala sekolah ini dikurang tidak menghormati gitu. Tapi rasa ini sama kawan yang lain, dia aja si Ali aja yang pergi, kelasnya ditinggal kok katanya. Tapi kalau menurut saya yang pertama, kalau saya seandainya nanti udah di lokasi mau di tugas yang baru itu, saya fotokan aja. Saya buat mungkin di grup ya, bahwasanya saya keluar dari sekolah pun bukannya mau jelong-jelong ke yang apa, karena ada tugas tambahan. Mungkin saya rasa itu ya Bu ya, kira-kira yang pertama tadi komunikasi saya sama Bapak Kepala Sekolah, biar dialah yang menyampaikan nanti tugas tambahan saya, dan biar plong ini saya memastikan siapa yang masuk di kelas saya rasa saya buat di WA grup kami aja lah mungkin Bu. Oh iya, iya. Iya Pak, berarti langkah selanjutnya mau Bapak buat itu yang pertama komunikasi sama kepala sekolah masalah ini, kemudian nanti kalau Bapak udah pergi ke tugas yang disampaikan atau tugas yang diamanatkan sama kepala sekolah, Bapak tinggal foto aja, Bapak kirim ke grup, biar lega juga ya Pak ya. Iya Bu. Oke Pak, berarti itu langkah selanjutnya ya Pak ya. Saya tunggu ya Pak ya. Saya pengennya kapanlah kira-kira Bapak misalnya melaksanakan ini, melaksanakan rencana ini. Kalau nggak salah, ini pun udah ada wanti-wanti Bapak Kepala ini sebetulnya. Untuk minggu depan, ini ada lagi kelanjutan yang kemarin yang disuruh, itu ada lagi pertemuan kami. Saya rasa sebelum saya ke sana nanti untuk tugas yang baru, saya coba lah memang ini. Istilahnya Senin depan inilah Bu. 2 hari ini sebelum saya berangkat, saya komunikasikan dulu. Pak, bahwasanya kalau nanti saya berangkat, kebetulan Kamis depan udah ada lagi tugas, tapi sebelum hari Kamis, hari Senin mungkin saya komunikasikan lah itu Bu. Pertama, EC-nya kalau boleh dikatakan bahasa manisnya MOU dulu lah ini sama Bapak Kepala. Iya ya, boleh ya MOU dulu, siapa yang megang kelas saya nanti, karena nggak enak juga meninggalkan anak didik gitu Bu. Sementara kawan-kawan yang lain melihat nanti gini-gini loh gitu. Biar nggak ada miskomunikasi sama rekan yang lain sih. Berarti langkah besok-besok Bapak ini mau komunikasi, kemudian sama kepala sekolah komunikasikan dulu biar nyaman gitu ya Pak ya. Saya tunggu ya Pak ya. Saya tunggu. Iya Bu. Boleh Bu, boleh. WA ya Pak ya, telepon ya Pak ya. Pas boleh Bu. Kan. Iya Bu. Udah Bapak ini udah selesai gimana gitu kan hasilnya gitu ya Pak ya. Boleh Bu, boleh. Ya, gimana perasaan Bapak setelah kita melakukan ini percakapan ini Pak? Apa yang Bapak rasakan? Waduh, campur aduk sebetulnya Bu. Campur aduk Pak. Artinya di awal kita jumpa sama Ibu memang agak galau sih. Tapi semenjak walaupun Ibu bilang cuma 15 menit 20 menit, tapi sudah memberikan cahaya ini, udah lebih imunnya ini udah bertambah ini. Dari agak segan nanti sama Bapak Kepala, ini udah mulai timbul semangat. Ya udah, kasih tahu aja. Kalau memang kita kasih tahu, orang lain kan nggak tahu ya Bu ya. Iya betul. Atau kalau bahasa kasarnya MOU aja. Kalau misalnya ini udah lebih plong lah Bu ini. Alhamdulillah ini berkat Ibu juga. Iya.
Oke. Rasanya senang Bu, memang mantap. Iya. Makasih ya Pak Ali, karena waktu kita sudah 15 menit. Saya juga senang sekali bisa berbicara sama Pak Ali, bisa mendengarkan ini, curhat Pak Ali. Saya juga dari cerita-cerita ini bisa juga belajar ke depannya. Kalau terjadi seperti itu, saya juga akan melakukan hal yang sama dengan Pak Ali. Ini saya juga dapat pembelajaran nih dari Pak Ali nih untuk kedepannya. Makasih ya Pak ya atas pertemuan ini. Semoga untuk selanjutnya kita bisa berjumpa lagi ya Pak ya. Atau Amin ya Bu. berjumpa secara langsung kita bisa Heeh. komunikasi melalui WhatsApp atau sosial media Siap. lainnya Pak Ali ya. Iya Bu, ya Bu. Untuk pertemuan kita hari ini ya Pak Ali ya. Iya Bu, ya Bu. Doakan semoga kita diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yuk Pak Ali yuk. Apa kita perlu dulu minum-minum teh di lain waktu? Boleh Bu, usul baru boleh. Kan hal-hal yang lebih permasalahan-permasalahan mungkin yang terjadi di sekolah. Oke Bu, boleh. Baik Pak, kita sampai di sini ya Pak ya pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.